Oke, selamat siang ya. Oke, ya. Jadi apa ya? Ini udah mau habis saja semester ini gitu ya. Dan apa namanya? Sejak UTS memang ini ya, benar-benar waktu terasa cepat sekali gitu ya. Banyak sekali kerjaan yang termasuk apa ya? Ini minggu depan ini ya penelitian sekaligus disnatalis, intinya banyak sekali gini ya apa namanya saya apa ya tadi mau gini ya maunya bikin slide sama ini ya mau tentang LoRa gitu ya kayaknya cepat bisa selesai gitu maunya ya tapi ini ya kehabisan waktu juga gitu ya nggak sempat sampai ini ya apa namanya emang ini ya kalau mata kuliah yang lain kayaknya semua ini ya dan antara 4 mata kuliah yang saya ajar semester ini semuanya lancar gitu ya mata kuliah ini toh yang emang apa ya emang kalau IoT itu ini ya perlu apa ya effort lebih gitu ya effort lebih karena berhubungan dengan hardware gitu kan ya hardware dan apa ya itu yang lumayan itu ya kalau semester lalu saya masih sempet gini ya sempet bikin tutorial video dan lain-lain gitu pas ini ya misalnya anak-anak tidur gitu ya. Kalau sekarang kan udah double jadinya kadang ini ya satu tidur satunya ininya benar-benar susah ya. Kalau misalnya ada kelas lain tuh ngoding gitu bisa malam-malam juga saya selesai 30 menitan gitu ya. Kurang lebih itu ya jadinya ini ya apa namanya tapi materi mata kuliah lain udah habis bisa dibilang udah habis ya tugas juga udah saya buat semua jadinya ya mudah-mudahan sebelum UAS saya bisa inilah mengisi kekosongan yang di Beraja itu tidaknya gitu ya. Jadi nanti ini ya apa namanya dari sini kan juga yang ngangkat TA tentang IoT ada gitu ya. Nanti jadinya rencananya gini ya, rencananya apa namanya kita tetap menerapkan ini kan ya social distancing itu jadinya mungkin ini ya mumpung labnya juga baru gitu kan ya labnya juga baru direnovasi kemarin jadi mungkin ini ya nanti sambil yang ngangkatin sebagai TA gitu mungkin nanti seminggu sekali gitu siangnya apa namanya di lab itu ya maksimal mungkin 5 orang gitu ya 5 orang gitu biar tetap bisa jaga jarak kayak gitu ya mungkin ya apa namanya sambil bahas TA-nya ke depan gitu mungkin ya lebih optimalnya ya nanti ini ya seperti itu barangkali rencananya ya apa namanya sekalian ini ya mau nanti bagi-bagi bahan untuk TA-nya ya bagi yang lanjut TA dengan IoT ini gitu ya. Terus juga ini kan ya apa namanya topik lain tentang semester pendek gitu kan ya semester pendek. Jadi kalau semester pendeknya itu lebih ke ini ya sebenarnya kan ya apa namanya yang kemarin juga yang nawarin itu juga ini kebanyakan yang banyak yang mengulang gitu kan ya. Jadi untuk yang mengulang itu sebenarnya saya kalau nggak ini sebenarnya ini ya apa namanya kalau IoT sebenarnya kalau yang belum pernah ngambil IoT di semester pendek waktunya sangat kurang ya. Jadinya kalau untuk yang ngulang sekedar perbaiki nilai karena itu aja yang saya rekomendasikan barangkali gitu ya mungkin untuk disampaikan ke adik kelas juga. Ini rencananya kalau misalnya semester pendek maunya yang mata kuliah tentang pemrograman biasa kayak pemrograman paralel gitu baru ngambil saya berani misalnya gini yang ngasih apa namanya paket 1 bulan. Kalau IoT sebenarnya 1 bulan kurang banget katanya sana ya. Itu mungkin kita sambil refreshing juga gitu ya sambil refreshing. Kelihatan nggak bar yang di atasnya nih? Atau saya share ini desktop aja sekalian ya, biar switchingnya nggak ini. Mana dia hilang? Stop share. Oke, share ini. Share mana dia desktop? Nggak bisa ya? Harus tutup satu-satu ya. Kalau di Linux sih bisa ya. Oh desktop, oh sorry. Share desktop ya. Udah kelihatan ya desktopnya saya.
Udah kayaknya, udah ya. Oke, pas ya. Terus paling paling ke atas ya, paling atas. Oke. Itu ini ya. Jadinya supaya kelihatan juga ini ya text bar-nya. Oke, oke kelihatan pas ya. Thank you. Oke, itu ya jadinya kan ini ya. Apa namanya? Sekedar ini kan ya. eh Jadinya kan ini sebenarnya saya pingin sekali sama di aplikasi IoT. Ini salah satunya ini ya. Sebenarnya melalui ini tuh saya pingin ngarahin IoT ke depan itu ini juga ya apa namanya bisa menampung yang apa namanya yang jaringan sama yang arahnya computer vision juga. Tapi dari sini beberapa judul udah arahnya ke computer vision sudah ada ya. Dan semester lalu juga saya banyak ngasih contohnya di Raspberry Pi karena Raspberry Pi memang paling gampang ya kalau misalnya computer vision. Kalau yang lebih rumitnya tapi lebih praktikal itu ESP32 ya. Tutorialnya juga saya sempat bikin di videonya semester lalu. Tapi gimana streaming ke laptop itu belum sempat saya bikin ya, belum sempat saya bikin karena di penelitian juga saya belum pernah melakukannya gitu ya di sana ya. Dan salah satunya yang menarik di sini saya ngomong-ngomong sama Pak Andi tentang LoRa gitu kan ya, jadinya apa namanya biar apa namanya penelitian jaringan itu ada prakteknya juga ya. Tapi kalau misalnya ngangkat topik tentang LoRa dan lain-lain, ya pembimbing satunya Pak Andi lah gitu ya, karena beliau memang pakarnya kan gitu ya. Jadi saya bisa dampingin atau gimana gitu kan nanti sebagai pembimbing dua dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini nanti rencananya emang ke depan itu ini ya, ada alat yang bisa dipakai turun temurun oleh bimbingan gitu kan ya. Bimbingan untuk ini ya apa namanya komunikasi data untuk mengukur throughput ya delay sama PDR packet delivery ratio dan lain-lainnya gitu di sini ya. Oke. Jadi ini ya apa namanya contoh skripnya LoRa untuk mengirim data gitu ya. Data jadinya apa namanya simple ya. Jadinya dia menggunakan SPI ya. SPI jadinya dikoneksikan ke port SPI masing-masing ini ya di apa namanya materi IoT kemarin silakan dibuka-buka lagi ya LoRa itu jadinya LoRa ini bisa cocoknya dengan Arduino ya Arduino kalau dipakaikan ke Wemo ya, overkill gitu ya karena apa namanya Wemo sendiri sudah punya jaringan komunikasi yaitu WiFi dan itu tapi nggak masalah juga dikonekkan dengan Wemos misalnya tujuannya untuk misalnya di pusatnya gitu ya misalnya jadinya LoRa-nya untuk menerima data dari LoRa yang lain gitu ya terus untuk menyimpan database-nya ke laptop atau ke server gitu menggunakan WiFi gitu juga bisa tapi yang paling kompatibel ya turunannya Arduino gitu ya di sana ya itu tapi memungkinkan ya pakai Wemos juga ya. Terus kalau misalnya pakai Arduino Uno gitu bisa ESP8266 modul plus LoRa gitu juga bisa ya mungkin kan. Daripada ini ya apa namanya perangkat microcontrollernya terus terhubung ke server atau laptop melalui USB gitu. Jadinya itu juga banyak yang bisa dikerjakan di sana ya. Jadi LoRa itu apa gitu ya? Jadi LoRa itu apa? Dia ini ya. Kalau semester lalu kan sempat saya bahas NRF ya. Makanya di proyek salah satu kan ini ya saya suruh bandingin ini ya NRF dengan LoRa gitu ya. Jadinya apa namanya LoRa itu singkatan dari long range gitu ya. Jadinya dia narrow band ya. Narrow band jadinya dia numpang di bandwidth ini ya frekuensi radio yang lain gitu ya karena frekuensi terlalu tinggi saya lupa spesifikasikan jadi di Wikipedia dan lain-lain gitu. Intinya ini salah satu yang sekarang lagi populer dan sedikit orang ngambil tapi yang ngambil lumayan gitu ya. Salah satu bimbingan ada yang ngangkat tentang LoRa ya bimbingannya Pak Agus ya Pak Agus tapi karena Pak Agus studi jadinya dihibahkan ke saya gitu ya itu ya sampai sekarang nggak ada kabar ya. Sampai sekarang nggak ada kabar WA-nya saya nggak dibalas kenapa gitu juga ya itu untuk ini mengukur getaran di jembatan gitu ya itu topik yang salah satu topik yang susah diterapin di COVID itu juga gitu. Intinya saya kemarin udah WA suruh bikin alternatif kenapa nggak
coba di rumah aja gitu ya, misalnya taruh di lantai rumah, coba jalani motor bolak-balik gitu kan, itu bisa juga sebenarnya semua ini ya bisa dipermaklukkan. Jadinya di tengah pandemi ini jangan ini ya ngambil topik yang susah diterapin gitu ya, benar-benar perlu data. Jadinya di sana juga ini ya. Ini kan kemarin beberapa yang ngajuin judul itu juga ini ya. Saya batasi ke hal yang misalnya tanaman gitu kan ya, bisa lah di rumah gitu. Jadi yang nggak bisa di rumah mungkin ini ya diganti topiknya dikit. Penguji juga pasti ngerti kok gitu ya, jangan khawatir gitu ya. Nggak mungkin sampai penguji memaksa meresikokan kesehatan untuk TA gitu kan ya, seperti itu. Apalagi TI ya, bukan bidang sosial yang beneran harus perlu survei dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Oke, jadinya ini skripnya ya, sorry. Ya, skripnya ini ya, apa namanya? Mirip dengan NRF, jadinya ada kode yang pakai sama. Ini kerjanya gimana ya? Dia ada counter yang mulai dari 0 gitu ya, mulai dari 0 di loop. Jadinya ini ya, jangan pakai alasan karena nggak tatap muka, nggak setup dan loop, jangan sampai ada yang nggak paham. Jadinya setup ini hanya dijalankan sekali di awal, loop itu yang berulang-ulang. Jadinya definisi variabel ya jangan di setup ataupun di loop. Ini terus terang apa namanya, setelah bimbingan juga ada yang nanya gitu ya. Jadinya variabel didefinisikan di luar setup ataupun loop, itu yang ini ya bijak ya di sana ya. Seperti itu counternya di sini ya. Jadi setup ini biasanya untuk memulai kode serial ya, sama apa namanya sama kayak NRF, dia ada codingan yang ini ya, kayak session yang disepakati bersama. Ini dapat dari mana ya, kita bisa acak sendiri ya kodenya ya, 5 digit seperti itu ya. Ini kapan fail, ketika sudah ada yang jalan di dekatnya gitu. Ini kita bisa acak sampai dapat ini gitu ya, seperti itu. Ya, habis itu ini ya, mengirimkan paket di sana ya. Paket jadinya ngeprint hello counter. Jadinya ini nanti yang dikirim apa ya. Jadinya karena delay-nya 5.000, berarti tiap 5.000 milisecond berapa ya? Tolong bagi bagi 3.600 ya. 1 detik lewat dikit-dikit lah gitu ya. Apa namanya? Intinya dari 0, 1, 2, 3, hello 0, hello 1, hello 2, seperti itu ya. Yang ini, yang apa namanya, ini. Jadi Lora modulnya sudah ada ya, tapi ini ya, lagi-lagi saya malas banget gini, belum sempat nyolder ya, karena harus disolder gitu ya di sana. Itu masalahnya. Sebenarnya ini nanti Lora modulnya lumayan pricey ya, harganya lumayan. Jadinya itu bisa dipakai turun-temurun nanti ya, untuk ini pasca pandemi, atau pas pandemi juga bisa ya, misalnya taruh di kampus atau taruh di rumah gitu kan ya, bisa dites di sana komunikasinya mungkin, atau enggak sambil kelilingnya ini benar-benar ini saya ngobrol dengan Pak Andi itu, dengan ini bisa kita ini ya, nggak cuma simulasi di apa namanya network simulator gitu ya, atau sekarang yang populernya kan apa namanya GNS gitu ya, Graphical Network Simulator ya, berbasis Python. Itu juga menarik sebenarnya gitu ya, karena Python ya, saya lagi senang banget sama Python gitu ya. Apa namanya, seperti ininya bisa ya. Jadi sederhana banget ya, sederhana banget. Dan dari sini kan cara ngitung delay-nya simpel ya, tanggalnya di sini, jamnya di sini dicatat gitu, sama tanggal jam di receiver-nya dicatat. Ini hello-nya diganti aja dengan tanggal dan jam pengiriman gitu ya. Di sana terus di apa namanya dikirimkan. Ininya sini perlu ini juga ya, perlu real time clock modul gitu ya, yang pakai baterai jam kecil itu gitu, seperti itu. Tutorial itu juga saya belum sempat bikin ya, banyak sekali PR saya sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kalau apa ya, kalau kita sempat itu ini ya, saya ingin sekali bikin proyek semua modul yang ada di lab itu ada ininya ya, apa namanya, ada video tutorialnya gitu, sehingga apa namanya, ketika ada orang ngambil TA tinggal kasih linknya aja gitu ya, bikin websitenya juga gitu, jadinya tinggal buka itu, jadinya bisa lihat gitu, sampai source code-nya tersedia di sana.
Ini mungkin ini nanti source code-nya saya upload ulang di GitHub gitu seperti yang bisa di banyak gitu ya karena itu dilakukan ya. Jadi ini juga ini sebenarnya ada di library juga gitu kan ya sini. Ininya example ya sini. Ininya apa namanya? Tinggal di library yang di mana ya? Saya malah sampai lupa ya. Library-nya di mana? Itu library ya sini. Ini tinggal di manage sini gitu kan ya. Tinggal ketik LoRa nanti dapat dah ini untuk seperti ini. Ini example kalau untuk menerima ada juga gitu ya. Jadi kan ini ya apa namanya emang susah juga gini nyari tutorial yang apa namanya ini ya. Bikin tutorial IoT emang beda banget dengan bikin tutorial yang lain itu makan waktu loh. Kemarin juga sempat di-share kan ini ya sama apa namanya di grup dosen gitu ya. Jadinya ada website ini kan ya, ada website tentang ini ya jasa pembuatan TA anak TI gitu kan ya itu parah banget ada yang seperti itu gitu ya. Dan ternyata ongkos biayanya yang paling gede adalah IoT gitu ya. Gitu. Ya, jadinya pembuatan sistem informasi paling murah, yang menengah adalah sistem cerdas gitu, yang paling mahal adalah IoT. Ya karena dibeliin alatnya juga termasuk gitu kayak gitu ya. Dan juga kan ini ya apa namanya emang paling repot sih sebenarnya gitu ya misalnya apa namanya. Tapi saya paham juga yang ngambil topik IoT itu ini kan ya jadinya apa ya, yang benar-benar bikin sistem tanpa ini ya, tanpa survei dan lain-lain mungkin yang masih masih memungkinkan tuh emang IoT ya salah satunya dan tapi kalau dibilang IoT nggak repot juga salah besar gitu ya, repot banget gitu kan ya, repot banget justru apa ya, kalau saya disuruh milih gitu waktu S1 gitu ya, saya lebih milih belajar matematika gitu ya, untuk pelajari algoritma gitu termasuk S1-nya saya juga seperti itu ya di Murni. Kalau S1-nya saya ini ya TA-nya tentang lab 1 yang sekarang ya, lab sistem cerdas ya. Kalau S2-nya baru mulai ada IoT-nya dikit. Itu pun IoT-nya disolderin ini ya teman kantor gitu ya. Jadinya kualat saya waktu S3 disuruh nyolder tiba-tiba sama prof waktu di Jepang gitu ya. Gitu. Ya. Jadi ini untuk menerimanya gitu ya, untuk menerima ini ya, receiver. Ininya codingannya harus sama ya. Apa namanya kodenya harus sama. Ya. Tapi boleh kalian ganti-ganti, yang penting 5 digit ya. Campuran huruf besar dan angka ya. Silakan kalian ganti-ganti di sana. Ya, ini kode kesepakatannya gitu ya, nggak boleh diketahui ini ya. Kalau ketahui bisa disadap. Jadi ini sama kayak ini ya, sama kayak apa namanya NRF, jadinya dia menghitung ini ya paket. Jadinya sangat bisa banget ini ya dijadikan apa namanya pengganti network simulator gitu kan ya di sana lebih praktikal. Ininya paketnya bisa dihitung ya. Nah, paket berapa dari jumlah karakter itu berapa yang diterima gitu kan ya. Seperti ininya sini apa namanya ininya dibaca per karakter di sana gitu ya. Gitu. Dengan hitungan second ya seperti itu. Ya, di sana ya. Jadinya apa namanya ini ya kayak semacam ini ya tanda terima paketnya gitu ya. Seperti ininya bisa ini ya. Sama kayak kemarin misalnya pakai ini kan ya. Kemarin sudah ada juga ya di bawah bimbingannya Pak Andi juga gitu. Yang topiknya tentang security IoT gitu ya, menggunakan Wireshark dia gitu ya. Uh, Jadinya ini kurang lebih outputnya bisa sama persis dengan Wireshark. Jadinya ada kode komunikasi datanya ya keluar mas input outputnya gitu. Jadinya sangat menarik gitu. Jadinya di sisi laptop juga bisa digunakan ini ya kalau misalnya itu ya jadinya IoT sama jaringan lumayan ini gitu ya. Biar ini juga ya biar apa namanya banyak yang ke jaringan juga IoT-nya gitu biar bervariasi juga. Jadinya seperti ini bisa saya ini ya, bisa saya rekomendasikan misalnya ngangkat TA tentang LoRa ini, misalnya ada yang tinggal di Lombok Timur gitu misalnya, ya 10 kilo dari Lombok Timur di mana gitu, misalnya dibawa ke taruh di tengah ini ya, tengah apa namanya
dekatan dengan pohon tinggi gitu, misalnya berapa ini misalnya taruh di bawah tapi sekelilingnya ada pohon tinggi gitu, misalnya berapa ininya gitu kan, misalnya ya resistansi daripada yang penghambat jaringannya gitu, misalnya bisa seperti itu ya. Seperti itu kan banyak sana pepohonan ya kayaknya karena subur di sana ya gitu ya. Itu salah satunya ya. Kayaknya banyak sekali topik yang bisa gini ya dari LoRa ini, misalnya untuk komunikasi di tengah pandemi itu juga bisa ya, misalnya untuk yang jaringannya lambat, jadinya ini ya apa namanya untuk mengirimkan video juga memungkinkan katanya, tapi dikit banget saya dapat tutorialnya gitu ya, itu contoh codingannya, jadinya ini ya. Kemarin sempat ini ya apa namanya dari dosen elektro yang masih keluarga juga gitu ya, apa namanya diajak bikin gitu, tapi saya browsing ini nggak ada clue-nya sama sekali, jadinya apa namanya ditunda dulu gitu ya. Oke, itu barangkali tentang LoRa. Tentang NRF silakan dicari di ini ya materi IoT yang kemarin ya untuk perbandingan. Jadinya dengan ini ya untuk proyek yang jaringan kurang lebih sudah bisa tinggal masukin apa namanya rumusan. Jadinya ini apa ya? Tinggal di sini juga dicatat waktu ya. Jadinya apa namanya dikirim ya, jam dikirim sama jam diterima itu ya diselisihkan, di sana delay-nya gitu ya. Terus paketnya juga di sini bisa kecatat gitu kan ya. Oh, malah ke yang ini ya motor ya. Ya. Itu ya sender ini bisa dihitung selisihnya dan paketnya juga ya, paketnya juga bisa dan sebagainya. Jadinya banyak sekali yang bisa dikerjakan di sini gitu ya. IoT itu ya. Oke, itu ya. Ya. Terus ini juga ada pertanyaan sampai sana? Sorry. Sebelum ngobrol ke topik yang lain. Kayaknya oke, ada chat akhirnya. Aman. Saya berharap ada yang nanya loh ini ya. Ada yang nanya ya. Kayak itu ya jadinya apa namanya ini ya. Apa namanya jadinya kalau saya waktu di Jepang S3 gimana gitu ya. IoT itu ini ya apa namanya apakah satu lab itu semuanya nyolder? Enggak gitu ya. Yang nyolder saya tahu waktu di lab gitu ya. Apa namanya karena latar belakangnya elektro gitu. Jadinya saya disuruh pertanggungjawabkan ijazah saya gitu ya sama profnya gitu. Jadinya kalau di lab di tempat saya itu karena dia di bawah TI emang gitu ya. Jadinya apa yang dipakai gitu untuk penelitian tuh Lego Mindstorm ya. Lego Mindstorm silakan dicari ya Mindstorm. Jadinya Lego ya, Lego benar-benar. Lego yang bisa dihubungkan dengan sensor dan lain-lain gitu ya. Ada gyro, ada jarak, ya terus ada suhu juga, ada kamera juga gitu macam-macam. Itu dipakai terus-menerus dari turun temurun gitu ya. Jadinya saya pingin yang seperti itu gitu ya, yang seperti itu. Tapi karena kita ini ya teknik informatika gitu ya. Jadinya apa namanya ya pakai Arduino biar lebih murah karena Lego Mindstorm lumayan juga harganya gitu ya. Apa namanya itu jadinya emang rencananya saya itu sih apa namanya cita-citanya saya bikin perangkat seperti misalnya kalau yang angkat computer vision Raspberry Pi sama kameranya bisa dipakai bergiliran gitu ya karena kan apa namanya pemrogramannya bisa di laptop pakai webcam dulu gitu misalnya apa namanya waktu ngetes baru misalnya pakai yang lab gitu kan ya sehingga mungkin punya 3 biji cukup lah untuk TA9 gitu misalnya gitu ya bisa di sharing macam-macam. Terus juga untuk LoRa ini juga bisa seperti itu gitu kan. Jadinya apa namanya IoT kan ini ya apa namanya. Terus juga penggunaan breadboard itu juga kadang bikin alat cepat rusak gitu. Jadinya saya kalau benar-benar ada waktu tuh kepingin sekali saya bikin seal gitu ya misalnya untuk pengukur cuaca itu ada seal sendiri. Jadinya kalau untuk angka TA tinggal pakai aja itu lagi gitu. Yang penting rangkaiannya ngerti gitu ya. Jadinya
apa ya? Kalau saya tuh dari dulu nggak setuju ini ya, nggak setuju proses merangkainya itu yang dianggap belajar gitu. Kalau misalnya itu yang dianggap belajar, ya masuk SMK gitu lebih cocok gitu ya, atau STM gitu kan ya. Yang kalau untuk tingkat sarjana itu apa ya? Yang penting rangkaiannya paham gitu ya di sana yang menurut saya pentingnya. Bahkan kalau waktu saya S1 elektro itu sebenarnya nyolder nggak pernah dapat itu pertama. Terus apa namanya? Ini ya praktikum di lab itu sangat sederhana. Ya sangat sederhana, cuma ngukur pakai multimeter gitu misalnya. Ya yang sama dengan yang mungkin kalian dapat waktu SMA gitu kan ya seperti itu. Tapi kalau soal rangkaian listrik ya sangat complicated gitu kan ya. Tapi ya ngerti juga di sana ada manfaatnya juga seperti itu. Ini macam-macam juga di sana ya untuk gini ya untuk apa namanya ininya merangkai di breadboard tetap diajarin tapi apa namanya untuk apa namanya ketika alatnya itu misalnya mau dipakai terus-menerus lebih baik pakai seal gitu ya, seal yang kita buat bareng gitu sebenarnya itu ya. Karena kalau breadboard dipakai untuk jangka waktu yang lama tuh lumayan ya karena apa namanya tidak ada hambatan untuk panas dan apa namanya itu kan tidak isolasi di dalam ininya tuh nggak kuat gitu ya. Beda dengan misalnya pakai breadboard gitu bisa kita isolasikan tambahan pakai lem tembak gitu misalnya macam-macam. Ini sebenarnya kalau ada waktu ya pingin banget saya satu semester itu sebenarnya ngajar ini toh gitu ada waktu selang untuk ini ya apa nama untuk bahas gimana sih gini ya apa alat-alat apa aja yang diperlukan untuk bikin sebenarnya gitu termasuk apa namanya gitu ya kayak lem tembak terus apa namanya jenis-jenis kabel AWG berapa gitu ya terus serabut kapan dipakai sebaiknya terus yang single kapan gitu ya itu banyak sekali yang bisa dibahas itu di luar elektro ya di luar elektro yang apa namanya ini ya jadinya apa namanya kalau penelitian dosen termasuk yang elektro juga ini ya apa namanya penelitian berakhir di prototipe gitu, tapi dengan tahu kalau misalnya itu dibikin tingkat industri apa aja yang perubahan yang harus dilakukan itu bisa dibuat di ini kan ya apa namanya di perancangan selanjutnya gitu karena emang kalau mau diterusin lebih baik ini ya diproduksi massal gitu ya misalnya termasuk mencetak PCB dan sebagainya gitu ya seperti itu. Oke ya itu saja barangkali ya sedikit ini ya. Ada pertanyaan sampai sana? Oke, ya. Jadi minggu depan mungkin ini ya kita bahas yang computer vision-nya ya lanjut ya. Terus lanjut dengan yang baterai, terus lanjut dengan yang motor juga gitu ya, motor yang sini mungkin ya. Terus banyak sekali sih yang bisa dibahas sebenarnya gitu ya. Tergantung nanti waktu luangnya gitu ya. Nanti pas ke UAS juga mungkin saya tetap submit di ini ya, apa upload di YouTube nanti silakan diikutin ya ininya. Ini ada waktu luang pasti saya buat. Oke. Itu barangkali jika tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Terima kasih ya.